Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan membahas tentang middleware pada Express. Dimana kalau kalian menggunakan Express, pastinya kalian harus familiar dengan istilah middleware ini. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana cara kerjanya dan gunanya itu untuk apa. Sebenarnya apa sih itu middleware? Sederhananya dia itu adalah penengah atau middleman antara request client dengan logika pemrosesan request yang terjadi pada server Express. Jadi setiap ada request yang masuk ke dalam server, sebelum request tersebut diproses oleh route handler Express seperti request get, post, atau bahkan put, ada sebuah fungsi yang kita letakkan di antara proses-proses tersebut. Fungsi itulah yang kita sebut sebagai middleware, yang dapat mengolah data yang masuk dari request sebelum data itu diproses pada tujuan akhirnya, yaitu sebuah route handler Express. Nah, hal-hal seperti apa yang middleware ini bisa lakukan? Contohnya ada seperti misal apabila kita ingin mengambil sebuah informasi dari request yang masuk, di mana sebelumnya kita sudah melihat ya bahwa isi-isi dari objek request itu mengandung informasi seperti dari browser apa request itu dibuat. Di mana melalui sebuah fungsi middleware ini, kita bisa mengambil informasi tersebut untuk dilakukannya analisa informasi seperti ternyata user dari aplikasi kita itu rata-rata menggunakan browser Google Chrome. Sederhananya, kita bisa gunakan middleware ini untuk logging. Selain untuk logging, kita juga bisa menggunakan fungsi middleware ini untuk mengotentikasikan user yang melakukan request pada server kita. Di mana sebelum sebuah request itu diproses oleh server kita bisa mengecek otentikasinya terlebih dahulu menggunakan sebuah fungsi middleware. Di mana fungsinya akan mengecek apakah user yang melakukan request tersebut itu sudah memiliki otorisasi atau belum. Jika belum, maka request itu tidak diperbolehkan untuk diproses oleh server. Dan berlaku juga untuk sebaliknya, di mana apabila user itu sudah terotorisasi, maka kita bisa memproses request itu hingga server mengembalikan sebuah respons. Dan untuk contoh satu lagi, kita bisa menggunakan middleware ini untuk mengidentifikasi error-error yang terjadi ketika suatu request itu sedang diproses oleh server pastinya ya. Dan masih banyak lagi use case kegunaan dari middleware ini. Kesimpulannya, dia itu hanyalah sebuah fungsi yang dapat kita jalankan sebelum request itu diproses sepenuhnya oleh server. Dan fungsi ini bisa berbentuk sebagai fungsi custom yang kita buat sendiri atau bahkan fungsi dari sebuah package. Nah, di banyak project backend server Express, middleware yang paling umum digunakan adalah middleware ini. Namanya itu body parser. Di mana fungsi dari middleware ini adalah untuk mengecek objek request sebelum masuk ke handler atau fungsi route, lalu menambahkan sebuah properti baru yang bernama body. Namun untuk reminder di sini, apabila kalian menggunakan Express versi 4.16 ke bawah, maka kalian harus memasang package ini. Tapi kalau kalian sudah menggunakan versi 4.16 ke atas, maka kalian tidak perlu menginstal package ini. Karena saking pentingnya package ini untuk melakukan parsing data, sehingga Express sendiri memasukkannya sebagai fitur resmi dari framework-nya. Biasanya, middleware body parser itu digunakan untuk parsing atau mengurai informasi atau data yang diinputkan pada sebuah formulir, lalu memasukkan data inputan tersebut ke sebuah properti pada objek request yang bernama body. Sehingga kita dapat mengakses data-data inputan tersebut melalui objek request pada fungsi route Express kita. Di sini saya memiliki sebuah form HTML sederhana, di mana ada tag pembuka dan tag penutup formnya. Akan tetapi di dalam tag pembukanya di sini, itu ada property action yang nilainya diisi dengan endpoint server yang akan menghandle data inputannya di sini. Selanjutnya ada property method, di mana di sini kita akan mendefinisikan method apa yang akan digunakan untuk membuat sebuah request ke endpoint ini. Nah, umumnya karena ini adalah sebuah formulir untuk mengisi atau menambahkan data, maka di sini metode yang saya akan gunakan adalah post. Baik, langsung saja kita membuat sebuah middleware pada server Express yang sudah kita buat sebelumnya. Namun sebelum itu pastikan di file package.json ini bahwa versi Express kita itu sudah di atas 4.16 ya. Karena kalau kalian menggunakan Express versi 4.16 ke bawah, saya sarankan kalian untuk update versi Express-nya ke versi 4 terbaru ya. Atau pasang package body parser yang sudah saya tunjukkan tadi secara manual. Lalu di dalam file server.js ini, kalian akan import package body parser seperti biasa. Lalu untuk yang versi 4.16 itu bagaimana? Kalian tidak perlu menambah apa-apa di dalam file server.js ini, karena dia itu sudah dipaketkan di dalam fungsionalitas Express di sini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke codingan, mungkin ada beberapa dari kalian yang menyadari bahwa di dalam direktori proyek saya di sini, itu sekarang ada sebuah folder baru yang bernama public. Nah, gunanya folder public ini tuh untuk apa? Umumnya pada pengembangan server,
Folder public ini digunakan untuk menyimpan file-file statis yang dibutuhkan oleh server. Seperti misal file template untuk mengirim email, supaya setiap aplikasi kita mengirim email ke user misal, emailnya itu sudah dipasang dengan sebuah template yang menarik. Namun dalam kasus ini, saya akan meletakkan file HTML untuk formulir kita yang akan kita coba ya. Pertama-tama, di dalam file server.js di sini, kita ingin menambahkan sebuah kode seperti ini. Nah, tujuan dari kode ini tuh apa? Tujuannya adalah supaya semua file yang berada dalam folder public ini dapat kita akses melalui server. Dimana apabila semisal kita jalankan aplikasi server kita ini menggunakan Outmount, lalu kita refresh halaman ini, selanjutnya kita pergi ke form HTML seperti ini. Nah, maka akan muncul formulirnya ya, di mana kode yang baru saja kita gunakan, express.static ini, dia itu sebenarnya adalah sebuah middleware yang bertujuan untuk serve file statis yang ada pada folder public di sini. Di mana kita bisa menggunakan keyword use di sini untuk menggunakan sebuah middleware. Nah, selanjutnya middleware yang ingin kita pasang adalah middleware body parser tadi yang sudah saya tunjukkan. Apabila kalian menginstal secara manual middleware body parsernya, kalian bisa melakukan import body parser from body parser seperti ini ya. Namun karena saya di sini tidak menginstal body parser ya, saya cukup menggunakan Express di sini. Cara penggunaannya sendiri cukup sederhana. Kita bisa menggunakan keyword use, lalu Express URL encoded. Di sini di argumennya kita tambahkan extended through. Di mana apabila kalian menginstal package body parsernya secara manual, kalian cukup mengubah Express ini menjadi body parser di sini ya. Selanjutnya kita save file ini. Lalu di bawahnya di sini kita akan membuat sebuah route baru, route post. Seperti ini. Di mana endpoint-nya akan kita arahkan ke submit. Lalu kita tambahkan callback-nya di sini. Di mana di sini saya hanya ingin menampilkan isi dari rect body di sini ya. Jadi ketika apabila user sudah selesai mengisi formulir ini lalu dia tekan submit, maka di terminal sini kita ingin tampilkan isi dari inputan apa saja yang user itu sudah masukkan. Di sini kita save aja filenya sesuai dengan property form yang sudah didefinisikan di sini ya. Di mana setelah user melakukan submit, form ini akan otomatis memanggil endpoint submit di sini dengan metode post. Di mana berkat adanya middleware body parser di sini, kita dapat melihat isi dari inputan apa saja yang user sudah masukkan melalui console log di sini. Mari kita langsung coba saja ya. Misal di sini saya hit refresh, email saya berikan jondo@email.com, umur saya berikan 31. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan menampilkan isi dari inputan user yang sudah disubmit ini ya. Di mana data ini akan kita gunakan semestinya, seperti misal menyimpannya ke dalam database. Di mana selain kita dapat memasang middleware kita menggunakan cara use di sini, kita juga dapat membuat middleware melalui sebuah variabel seperti ini. Misal di sini saya akan menambahkan sebuah variabel bernama header middleware. Di mana di dalam variabel header middleware sini, saya akan memberikan value sebuah fungsi ya. Di mana fungsi ini tuh serupa seperti kita saat membuat sebuah route, dia itu menerima parameter rect dan rest juga, namun kita menambahkan parameter satu lagi yaitu next. Seperti ini. Lalu di dalam sini kita akan tambahkan sebuah blok try catch. Di mana sederhananya yang blok try catch ini lakukan adalah dia akan mencoba apapun yang di dalam blok try ini. Lalu apabila ketika terjadi sebuah error, dia akan menangkap error itu. Lalu di sini kita bisa throw errornya. Supaya apabila terjadi sebuah error, error itu akan kita tangkap ke dalam terminal kita.
Namun di dalam try catch di sini, saya hanya ingin melakukan sebuah console log untuk mengecek header dari request yang diterima pada suatu route. Di mana selanjutnya kita ingin memanggil parameter next di sini supaya apabila middleware ini berhasil dijalankan, Express akan otomatis pergi ke fungsi selanjutnya pada stack route kita. Di sini misal apabila saya menggunakan middleware ini pada endpoint get contact di sini, caranya itu cukup mudah. Kita cukup panggil saja header middleware di sini. Lalu kita save. Maka apabila kita pergi ke endpoint contact di sini, dia akan memberikan keseluruhan request header yang ada ya. Jadi fungsi dari header middleware ini hanya berjalan pada endpoint get contact saja. Maka semisal apabila saya menjalankan endpoint homepage di sini yang menunjukkan teks hello world, maka datanya sudah berhasil diambil oleh browser, namun server kita tidak menangkap request header yang diberikan ya, karena kita hanya memasang header middleware untuk endpoint get contact di sini. Demikian, itulah pengenalan dasar mengenai middleware dan bagaimana caranya kita dapat menggunakannya pada project Express kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.